Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Ikmaul Faulina dengan NIM 1262052111028, kelas PGMI 4B. Di sini saya akan menganalisis Prota, Promes, Silabus, dan RPP Sejarah Kebudayaan Islam MI atau SD kelas 6 semester 2 untuk memenuhi ujian akhir semester pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Maftuha MPD. Yang pertama yaitu Prota. Prota atau program tahunan merupakan rencana penetapan alokasi waktu dalam jangka waktu 1 tahun. Perencanaan ini dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikut ini program tahunan yang saya ambil dari Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Pandansari. Dalam program tahunan ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama, komponen identitas, yaitu Satuan Pendidikan MI mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. Di sini satuan pendidikannya belum dituliskan secara detail. Seharusnya ditulis MI Miftahul Huda Pandansari begitu. Kemudian untuk tahun pelajarannya juga belum ditulis secara detail, seharusnya 2020-2021. Nah, dalam program tahunan ini ada komponen semester, standar kompetensi atau kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Seperti ini dalamnya. Nah, dalam Prota ini ada kekurangannya, yaitu yang pertama bagian indikator. Indikator pada tiap kompetensi dasar belum dituliskan, terutama pada aspek pengetahuan dan keterampilan tidak dituliskan. Nah, ini belum dituliskan, cuma dituliskan kompetensi dasarnya saja. Selanjutnya, materi pelajaran pada tiap KD juga belum dituliskan. Terus pada bagian halaman bawah sendiri, belum dituliskan ada mengetahui nama kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu pada bagian atas sendiri, pada bagian kompetensi inti. Seharusnya di bawah tahun pelajaran ini dan di atasnya kolom ada kompetensi inti, yaitu meliputi 4 aspek kompetensi inti. Untuk kelebihan dari program tahunan ini yaitu kompetensi dasar sudah sesuai dengan standar kompetensi. Kemudian untuk aspek sarannya, menurut saya seharusnya pada kompetensi inti dicantumkan pada bagian bawah identitas atau di atas kolom di sini. Seharusnya indikator dicantumkan agar lebih terstruktur dengan kompetensi dasar. Jadi setelah kompetensi dasar, kanannya ada indikator. Terus saran yang terakhir yaitu materi pelajaran yang harus dicantumkan. Jadi dalam komponen ini seharusnya ada kompetensi dasar, kanannya kompetensi dasar ada indikator, dan kanannya indikator ada materi pembelajaran. Yang kedua yaitu analisis Promes. Program semester atau biasa disingkat Promes merupakan rumusan kegiatan belajar mengajar untuk 1 semester yang kegiatannya dibuat berdasarkan pertimbangan alokasi waktu yang tersedia, jumlah pokok bahasan yang ada dalam semester, dan frekuensi ujian yang disesuaikan dengan kalender pendidikan. Berikut ini program semester yang saya ambil dari MI Miftahul Huda Pandansari. Dalam program semester ini ada satuan pendidikan yaitu Madrasah Ibtidaiyah mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 semester 2. Dalam satuan pendidikannya ini belum dituliskan nama sekolahnya secara detail, seharusnya dituliskan MI Miftahul Huda
Pandansari begitu. Kemudian untuk tahun pelajarannya juga belum ada, seharusnya dituliskan juga lebih baik. Dalam program semester ini ada beberapa komponen, yaitu ada bab, ada standar kompetensi atau kompetensi dasar, jumlah jam, dan ada beberapa bulan dalam semester 2, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Kemudian di kolom kanan sendiri ada keterangan. Dalam standar kompetensi atau kompetensi dasar ini memuat beberapa bab, yaitu bab 6 mengenai Sunan Kalijogo, bab 7 Sunan Mulia, bab 8 Sunan Kudus, dan bab 9 Sunan Gunung Jati. Pada bawah bab 7 terdapat penilaian tengah semester. Kemudian pada bawahnya bab 9 ada penilaian akhir semester, dan di bawahnya ada jumlah jam, yaitu ada 36. Dalam program semester ini saya akan menganalisis 4 aspek, yaitu kekurangan, kelebihan, hasil, dan juga saran. Aspek kekurangannya yang pertama yaitu kompetensi inti belum dituliskan. Kemudian indikator pada tiap kompetensi dasar tidak dituliskan. Pada bagian bawah sendiri belum dicantumkan mengetahui nama kepala sekolah dan juga guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Masih kosong di sini. Kemudian pada aspek kelebihan. Yang pertama, urutan kompetensi dasar mungkin sudah mudah dipahami oleh guru mata pelajaran yang akan mengajar. Yang kedua, alokasi waktu yang ditentukan sudah sesuai dengan kompetensi dasar. Kemudian pada bagian hasil, dengan adanya program semester ini, kegiatan pembelajaran menjadi lebih terstruktur. Kemudian alokasi sudah tepat dan tidak membebani siswa ataupun guru. Yang terakhir, aspek saran. Sebaiknya kompetensi inti dituliskan di bagian atasnya kolom di sini, tepatnya pada bawah kelas atau semester di sini. Kemudian untuk indikatornya juga dapat dituliskan di sebelah kanan kolom kompetensi dasar di sini. Kemudian pada bagian di bawah sendiri ini seharusnya dituliskan mengetahui nama kepala sekolahnya siapa dan juga NIP-nya berapa. Kemudian pada bagian kanan di sini dituliskan nama guru mata pelajaran sejarah kebudayaannya siapa dan juga NIP-nya berapa. Di sini juga ada tempat tanda tangannya beliau. Mungkin itu saja analisis dari program semester ini. Yang ketiga yaitu analisis silabus. Silabus adalah suatu perangkat rencana dan pengatur pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Adapun tujuan dari silabus dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ialah diantaranya mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar dan menyusun berbagai rencana pembelajaran secara profesional yang sistematis dan berdaya guna. Berikut ini silabus yang saya ambil dari MI Miftahul Huda Pandansari. Dalam silabus ini terdapat satuan pendidikan yaitu MI mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 semester 2. Kemudian dalam silabus ini ada kompetensi inti yang memuat 4 aspek, yang dimana keempat aspek tersebut sudah sesuai dengan standar kompetensi. Kemudian dalam silabus ini ada beberapa komponen, yaitu kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Dalam silabus ini terdapat kompetensi dasar, yaitu bab 6, kemudian bawahnya ada kompetensi dasar bab 7, ini bab 8, dan ini bab 9. Kemudian di bawahnya sudah ada mengetahui kepala sekolah,
dan NIP-nya berapa, kemudian guru mata pelajarannya siapa, dan juga NIP-nya berapa. Dan ada tempat tanda tangannya di sini. Ini sudah ada. Nah, dari silabus ini saya akan menganalisis 4 aspek, yaitu kelebihan, kekurangan, hasil, dan juga saran. Untuk kelebihannya dalam silabus ini yaitu struktur komponen dalam silabus sudah lengkap dan jelas. Kegiatan pembelajaran sudah berpusat pada siswa. Penilaian sudah tepat dan alokasi waktu sudah sesuai dengan prota sebelumnya. Kemudian pada aspek kekurangan. Dalam silabus ini kekurangannya yaitu indikator pada tiap kompetensi dasar belum dicantumkan. Kemudian pada aspek hasil, kegiatan pembelajaran yang dilakukan bisa atau dapat lebih struktur. Penilaian sudah tepat sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian pada aspek sarannya, sebaiknya indikator dicantumkan supaya lebih terstruktur dan lengkap sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Ditaruh di kanannya kompetensi dasar di sini, di kirinya kolom materi pembelajaran. Kemudian di sini sudah ditampilkan mengetahui nama kepala sekolah dan juga tempat nama guru mata pelajarannya. Namun di sini belum ditulis namanya siapa dan juga NIP-nya berapa, belum ditulis. Jika ditulis lebih baik dan juga lebih lengkap. Mungkin itu saja analisis dari silabus yang dapat saya sampaikan. Yang keempat yaitu analisis RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP adalah pegangan seorang guru dalam proses mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Berikut ini rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya ambil dari MI Miftahul Huda Pandansari. Di sini terdapat mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, Satuan Pendidikan MI kelas 6 semester 2, alokasi waktu 10 jam pelajaran. Di sini satuan pendidikannya belum dituliskan secara detail, seharusnya MI Miftahul Huda Pandansari. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini memuat beberapa komponen, yaitu ada kompetensi inti yang memuat 4 aspek, ada kompetensi dasar yang sesuai dengan kompetensi inti, ada indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan strategi dan metode pembelajaran. Di sini pendekatannya menggunakan saintifik, strategi pembelajarannya kooperatif, dan metode pembelajarannya pemodelan, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Kemudian ada kegiatan pembelajaran yang meliputi beberapa tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan juga penutup. Selanjutnya ada penilaian hasil belajar, ada tes tertulis, tes unjuk kerja, dan pengamatan sikap. Kemudian ada contoh instrumen untuk penilaian, dan yang terakhir ada sumber belajar. Dan di bawah sendiri juga sudah terdapat mengetahui nama kepala sekolah dan juga guru mata pelajarannya. Dalam rencana pelaksana pembelajaran ini saya akan menganalisis 4 aspek, yaitu kekurangan, kelebihan, hasil, dan juga saran. Untuk aspek kekurangannya, yaitu pada alokasi waktu pada tiap tahap kegiatan pembelajaran belum tertulis. Di sini belum dituliskan alokasi waktunya, pendahuluan berapa, intinya berapa, dan juga penutupnya berapa, belum ditulis. Kemudian pada aspek kelebihannya, RPP penyusunannya sudah sistematis dan mudah dimengerti bagi guru.
Kemudian RPP yang dirumuskan sudah sesuai dengan silabus pembelajaran. Selanjutnya pada aspek hasil. Dengan adanya RPP ini, kegiatan pembelajaran menjadi lebih terstruktur. Siswa dapat berperan aktif karena pembelajaran berpusat pada siswa. Yang terakhir pada aspek saran, pada alokasi waktu pada tiap tahap kegiatan pembelajaran sebaiknya ditulis supaya lebih detail dan lebih jelas. Di sini sebaiknya ditulis alokasi waktunya. Mungkin itu saja analisis dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Demikian analisis dari Prota, Promes, Silabus, dan RPP Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 semester 2 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.